Hari ini cabai kita sudah berumur 4 minggu setelah tanam. Hari ini juga kita akan berikan perawatan rutin di setiap minggunya. Di sini sudah kita siapkan untuk penyemprotan, kemudian ini juga sudah kita siapkan untuk pemupukan. Tetapi sebelum kita membahas mengenai perawatan apa yang akan kita berikan di minggu keempat ini, kita melihat dulu perkembangan dan pertumbuhan cabai kita setelah kita lakukan perawatan di minggu yang lalu. Jadi di minggu yang lalu atau tepatnya di minggu ketiga ada perlakuan khusus untuk tanaman cabai kita, yaitu potong pucuk. Ini bekas potong pucuk di minggu yang lalu, kemudian menyisakan beberapa tunas air untuk menggantikan pucuk yang kita potong. Ya, sehingga tunas air yang muncul di ketiak daun seperti ini akan menggantikan potong pucuk atau tunas tunggal, sehingga tunas air akan menjadi tunas produksi. Ya, alhamdulillah. Di minggu yang lalu juga, selain potong pucuk, kita juga berikan pemupukan untuk mencukupi nutrisi yang dibutuhkan di fase vegetatif atau fase pertumbuhan, pembentukan perakaran, pembentukan batang, cabang, dan daun. Sehingga dengan nutrisi tercukupi, alhamdulillah tanaman cabai kita tumbuh subur, ya terlihat percabangannya juga besar-besar, kokoh-kokoh. Ya, pembentukan batangnya juga sangat bagus sekali, daunnya juga hijau-hijau, lebar-lebar. Kemudian kita juga berikan perawatan berupa penyemprotan di minggu yang lalu. Ya, baik itu penyemprotan insektisida untuk pencegahan hama dan juga penyemprotan fungisida untuk mencegah virus dan penyakit pada tanaman cabai. Selain itu juga kita cukupi nutrisi daun berupa pupuk daun. Ya, untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa simak dulu video kita sebelumnya. Ya, inilah pertumbuhan cabai kita di minggu keempat. Masih seperti biasa, untuk perawatan cabai kita mulai dari pemupukan, nanti baru kita lanjut penyemprotan. Pupuk yang akan kita gunakan di minggu keempat ini salah satunya masih sama seperti pupuk yang kita berikan di minggu yang lalu. Yang pertama Ultradap. Ya, kenapa saya memilih Ultradap di beberapa minggu terakhir ini? Ya, salah satunya karena Ultradap ini mengandung nitrogen 12%, dan fosfat yang cukup tinggi 60%. Seperti yang kita ketahui, tanaman di fase vegetatif, pembentukan perakaran, pembentukan percabangan, pembentukan daun, tanaman sangat membutuhkan kedua unsur ini, ya, nitrogen dan fosfat. Kalau kalium nanti di saat tanaman cabai sudah berbunga sampai berbuah atau fase generatif. Ya, kita gunakan dosis cukup 3 sendok makan untuk 10 liter air. Ya, dosisnya masih sama seperti minggu kemarin. 10 liter air, dosis Ultradap ini hanya 3 sendok makan saja. Ya, ini untuk penyiraman 50 batang tanaman. 1, 2, 3. Ya, cukup 3 sendok untuk 10 liter air. Kemudian di minggu keempat ini kita sudah mulai memasukkan NPK Mutiara. Ini biasa dikenal dengan pupuk seimbang atau NPK seimbang karena mengandung nitrogen 16%, kemudian mengandung fosfat 16% dan kalium 16%. Ya, untuk dosisnya 2,5 gram per 1 batang tanaman, atau untuk 50 batang tanamannya sebanyak 125 gram. Ya, ini sudah saya takar 125 gram untuk 10 liter air untuk penyiraman 50 batang tanaman. Langsung saja kita campurkan. Kemudian seperti biasa, jangan lupa ya, walaupun
Pupuk-pupuk ini sangat mudah larut, kita pastikan dengan cara pengadukan. Nah, setelah 2 pupuk masuk ya, Ultradap dan juga NPK, satu lagi saya akan menambahkan magnesium sulfat ya, dengan merek dagang Merauke MAGS ya, yang mengandung magnesium sebanyak 16% dan sulfurnya ada 13%. Ini juga salah satu pupuk yang mengandung nutrisi yang dibutuhkan pada tanaman untuk penghijauan daun. Ya, ini sangat bagus sekali kita gunakan. Ya, dosisnya kita gunakan 4 gram untuk 1 liter air. Ini juga bisa kita berikan melalui penyemprotan ya. Kalau penyemprotan dosisnya cukup 2 gram saja ya untuk 1 liter air. Kalau untuk pengocoran 4 gram untuk 1 liter air. Langsung kita campurkan saja seperti ini. Lebih kurang 4 sendok makan, tidak penuh tapi ya. Nah, kita aduk, kemudian pastikan setelah larut nanti dosis per 1 batang tanaman ini hanya 200 ml saja untuk 1 batang tanamannya. Ya, ini sudah saya siapkan seperti biasa wadahnya. Ini berukuran 200 ml ya. Jadi 10 liter air cukup untuk penyiraman atau pengocoran sebanyak 50 batang tanaman. Karena 1 batang tanaman hanya butuh 200 ml saja. Nah, ini sudah larut ya. Cukup kita siramkan seperti ini di bagian perakaran. Tidak perlu harus terlalu rapat di batang ya. Nah, ini dia. 1 gelas ini 200 ml. Pemupukan udah selesai, sekarang baru kita lanjut untuk penyemprotan. Di sini sudah kita siapkan. Yang pertama ada insektisida, fungisida, pupuk daun, dan juga perekat atau bahan pendukung untuk penyemprotan. Yang pertama, di minggu keempat ini saya masih menggunakan fungisida antrakol, ya, bahan aktif propinep 70%. Untuk perawatan pada tanaman cabai di dalam polybag dan pot seperti ini memang kita berikan setiap 1 minggu sekali. Ya, baik itu pemupukan dan juga penyemprotan. Fungisida ini juga mengandung zinc di dalamnya untuk penghijau daun, ya, salah satunya. Jadi kita gunakan beberapa minggu terakhir ini, ya, dari minggu pertama sampai minggu keempat yang sekarang. Ya, untuk dosisnya kita gunakan dosis 2 gram untuk 1 liter air. Langsung saja kita siapkan. Kemudian kita aduk dulu ya. Jangan lupa kita menggunakan masker demi kesehatan. Karena antrakol ini juga serbuk ya. Serbuk tepung yang sangat halus. Nah, setelah kita aduk rata, baru kita siapkan insektisidanya. Insektisida sendiri saya masih menggunakan insektisida Demolis, ya, bertujuan untuk pencegahan hama trip. Ya, Demolis ini mengandung bahan aktif abamectin. Abamectin banyak ya dijual di pasaran.
bebas menggunakan merek dagang apapun. Bisa Abasel, bisa Agrimek yang lebih mahal. Ya kebetulan saya menggunakan Demolis. Demolis ini juga bisa untuk hama kutu daun dan juga tungau ya. Dosisnya setengah mili untuk 1 liter air. Langsung saja kita campurkan. Jangan lupa diaduk. Kemudian kita masih menambahkan pupuk daun ya. Dengan harapan pupuk daun mencukupi nutrisi melalui kontak langsung dengan daun di saat penyemprotan. Ya, untuk penghijauan daun, tadi juga dibantu dengan antrakol yang mengandung zinc di dalamnya. Kita menggunakan pupuk daun Bivolan ya. Pupuk daun juga banyak dijual di pasaran, bebas menggunakan pupuk daun apapun. Bisa menggunakan Gandasil D ya. Kita gunakan Gandasil D di saat fase seperti ini. Ya, kalau saya sekarang ini menggunakan Bivolan dengan dosis 2 mili untuk 1 liter airnya. Minggu kemarin juga kita menggunakan Bivolan ya, alhamdulillah ya, terlihat terbukti cabai kita hijau-hijau, daunnya sehat-sehat. Kemudian yang terakhir, kita wajib mencampurkan perekat ya, perata atau penembus. Saya menggunakan merek dagang spreader ya kawan-kawan. Kalau mau menggunakan merek lain silahkan, yang penting perekat. Perekat ini wajib saya katakan untuk mendapatkan hasil yang maksimal di saat penyemprotan. Kemudian lebih-lebih lagi di musim hujan agar tidak mudah terbilas oleh air hujan. Ya, dosisnya cukup dosis kecil, setengah mili untuk 1 liter air. Sekarang ini di tempat saya juga musim hujan guys ya. Semua sudah masuk ya, insektisida untuk hama, kemudian fungisida untuk penyakit, dan pupuk daun juga sudah masuk. Yang terakhir perekat. Setelah kita aduk rata, kemudian kita siapkan ke dalam sprayer. Kawan-kawan juga bisa menambahkan magnesium sulfat ya, di umur 1 bulan full atau tepatnya 4 minggu di saat ini. Ya, tadi kita campurkan magnesium sulfat ini atau Merauke MAGS untuk pengocoran. Ya, kalau misalkan kawan-kawan mau campurkan untuk penyemprotan juga boleh. Tapi saya dalam hal ini tidak menggunakan lagi karena tadi sudah kita gunakan di saat pengocoran. Alhamdulillah pemupukan udah selesai, penyemprotan juga udah. Ya, mudah-mudahan dengan adanya perawatan di minggu keempat ini, tanaman cabai kita tumbuh subur lagi di minggu yang akan datang. Ya, dengan adanya pemupukan dengan cara pengocoran, dengan adanya penyemprotan insektisida untuk pencegahan hama pada tanaman cabai, dan juga pemberian pupuk daun, ya mudah-mudahan ke depan tanaman kita tumbuh subur lagi. Ya, mudah-mudahan ini dapat membantu kawan-kawan semua ya, dirasa bermanfaat. Silahkan dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Silahkan bagikan dengan teman-teman yang lain. Dan sampai berjumpa di minggu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.